Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 14, bulannya bulan April, tahunnya 2021. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21, di mana bagian ini boleh dikatakan adalah bagian ending atau simpulan, boleh dikatakan demikian, antara percakapan Yesus dengan Nikodemus. Tawaran yang ingin saya sampaikan untuk menjadi permenungan kita adalah mengenal gerak roh. Roh itu bergerak seperti yang dikatakan Yesus. Angin bertiup kemana ia mau, tetapi kita tidak bisa melihat dan sebagainya. Seperti itulah gerak roh. Ada dua macam roh, roh baik dan roh jahat, negatif dan positif. Dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul jelas. Gerak yang menggerakkan, roh yang menggerakkan seseorang, baik positif atau negatif, diperlihatkan. Yang menggerakkan orang untuk bersikap negatif adalah mereka merasa risih, merasa terganggu, merasa tidak nyaman atau tidak aman. Itu sebabnya mereka melakukan berbagai macam daya upaya agar orang-orang yang mau memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus itu dihalang-halangi, dihambat, bahkan sampai di penjara. Tetapi mereka yang begitu kuat digerakkan oleh roh baik juga, mereka tidak takut meskipun ada dalam penjara. Roh punya aneka macam cara yang kadangkala tidak bisa dimengerti oleh kita. Dalam kelemahan kemanusiawian bisa terjadi sesuatu yang menakjubkan. Itu karya roh, bukan karya manusia. Dalam kelemahan manusiawi, di luar atau yang melampaui kekuatan manusiawi, bisa memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan. Diperlihatkan ketika para murid itu di penjara, tiba-tiba pintu terbuka dan mereka bisa keluar dan mewartakan Yesus yang bangkit dengan penuh keberanian. Ini karya roh, bukan karya manusiawi. Manusiawi yang lemah seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti para rasul, murid-murid yang lain, mereka punya ketakutan, mereka punya kelemahan, mereka punya keterbatasan dalam berkata-kata, tetapi rohlah yang menggerakkan sisi kelemahan kemanusiawian mereka, sehingga mereka dimampukan untuk lebih berani, untuk berkata-kata, untuk mewartakan. Itu sekali lagi gerak roh. Dalam bacaan Injil lebih dijelaskan roh baik dan roh jahat, roh positif dan roh negatif. Orang yang digerakkan oleh roh positif, meskipun dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam tanda kutip, dalam kegelapan malam, seperti Nikodemus, roh yang menggerakkan dirinya berani untuk melangkah, berani untuk membuka diri, berani untuk berdialog. Itu orang yang digerakkan oleh roh baik. Sebaliknya, orang yang digerakkan oleh roh jahat adalah menutupi segala sesuatu, merahasiakan segala sesuatu dengan berapriori, dengan mengandai-andai. Kelihatannya tujuannya baik atau pengandaiannya baik. Wah, nanti tidak dikira ini, tidak dikira itu, dan sebagainya. Itu sisi manusiawi. Roh baik biasanya adalah terbuka, bukan berarti untuk sombong, untuk pamer, berbeda. Roh baik biasanya apa-apa terbuka, fair, dinyatakan seperti terang benderang, terlihat dengan jelas, untuk melihat setelah perbuatanku ini benar atau tidak, baik atau tidak, ada motivasi ini dan lain dan sebagainya. Maka saudari-saudara, tawaran permenungan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, mari kita berusaha mengenali gerak roh dalam setiap langkah sepak terjang hidup kita. Apa yang kita lakukan, motivasi-motivasi dasar, apakah masih diboncengi oleh sesuatu yang ada kecenderungan untuk ditutup-tutupi, kalau itu adalah ada kepentingan-kepentingan yang kurang baik, yang memboncengi sepak terjang perilaku hal baik yang kita lakukan. Kalau masih ada kepentingan tertentu, ada ketakutan tertentu, nanti mbok dikira mbok bukan mbokmu, mbok dikira itu baik atau negatif? Sebenarnya kalau mau jujur, ada pikiran negatif dalam diri kita sendiri terhadap diri kita dan berapriori terhadap di luar diri kita. Mbok dikira berarti kan kita secara tidak sadar kita melihat, menilai orang lain secara negatif, menilai diri kita. Mbok dikira.
Tapi kalau keberanian gerak roh, mau dikatakan sombong, mau dikatakan pamer, mau dikatakan ini dan itu, kalau kita tidak punya tujuan motivasi seperti itu, kenapa takut untuk menyatakan segala sesuatu? Yang penting adalah motivasi dasar yang orang lain tidak tahu, tapi yang menggerakkan diri kita. Seperti para rasul, dengan penuh keberanian dia mewartakan sesuatu. Tetapi Yesus mengatakan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, berdinamika dengan alur pola pikir sendiri. Semoga bacaan pertama, bacaan Injil, menginspirasi kita untuk membedakan gerak-gerak roh dalam sepak terjang aktivitas kita terhadap dengan sesama. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.